bakal belajar sama-sama nih. Oke, sebelumnya kakak pengen absen dulu nih. Kok cuma satu orang nih? Yang lain pada kemana ya? Lagi izin kan? Oh, lagi izin ya. Oke. Kalau gitu mungkin kita mulai dulu ya adik-adik semuanya. Kita mulai dengan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, kakak silakan. Oke, berdoa selesai ya adik-adik semuanya. Oke, kira-kira kita hari ini bakal belajar apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak kita hari ini bakal belajar apa? Belum ya? Oke. Di sini kita tuh bakal belajar tentang ilmu pewarisan sifat atau nama lainnya adalah ilmu genetika ya adik-adik semuanya. Tapi kira-kira apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Kan ilmu genetika tuh luas ya adik-adik. Kita bakal belajar apa sih? Kita bakal belajar sejarah buku Mendel atau sejarah terciptanya pola pewarisan sifat tuh kayak gimana sih gitu ya. Dan yang kedua adalah kita belajar tentang konsep pewarisan sifat. Sebelum kita belajar tentang misalnya persilangan, kemudian perkawinan, kita perlu tahu dulu nih istilah-istilah dalam pewarisan sifat tuh ada apa aja sih sebenarnya, biar kita tahu gitu. Misalnya gamnya tuh apa sih kak, misalnya persilangan hibrid tuh apa sih kak gitu kan. Sebelum kita ke soal-soal, kita perlu tahu dulu nih istilah-istilahnya tuh ada apa aja. Dan yang ketiga, kita bakal belajar buku Mendel 1 dan persilangan monohibrid. Kenapa buku Mendel 1 aja kak? Sebenarnya juga ada sih buku Mendel 2 dan itu aplikasinya di persilangan di hibrid. Kalau persilangannya lebih dari 3 namanya apa coba? Hibrid. Iya betul. Kalau persilangannya lebih dari 3 namanya polihibrid. Oke. Nah kita bakal lanjut ke pembahasan yang pertama ya adik-adik ya, terkait sejarah buku Mendel. Dan di sini tertulis nih Gregor Mendel atau nama lengkapnya Gregor Johann Mendel. Oh ya. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak sih Gregor Johann Mendel itu siapa gitu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Gregor Johann Mendel ini biasa disebut oleh sebagai bapak genetika. Mungkin ada yang di sekolah pernah dengar ya, bapak genetika. Nah, ini bapak Mendel ya, bapak Gregor Johann Mendel. Kenapa dia disebut sebagai bapak genetika? Ada yang tahu nggak? Dia penemu genetik. Iya betul. Tapi kan penemu genetik itu banyak gitu. Kenapa yang jadi sejarah awal nih bapak Mendel gitu ya, yang biasa disebut di sejarah buku Mendel gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu sih, kira-kira aja. Mungkin penelitiannya sangat bermanfaat, jadi nomor dia lebih terkenal. Oke, mungkin itu salah satunya ya. Tapi yang paling utama, bapak Mendel ini adalah penemu pertama terkait pola pewarisan sifat ya, sebelum adanya penemu-penemu yang lain. Nah terus di sini juga ada beliau melakukan penelitian ke kacang kaprik ya. Sedikit cerita ya teman-teman semuanya. Jadi dulu orang-orang itu mengira pola pewarisan sifat itu seperti mencampurkan cat. Jadi misalnya ada cat warna ungu dicampurkan sama cat warna putih, jadinya apa? Lainnya. Ya, jadinya ungu muda ya, adik-adik semuanya jadinya ungu muda. Tapi ketika Gregor Johann Mendel ini melakukan penelitian kepada tanaman kacang kaprik ya, warna ungu sama warna putih, hasilnya ungu semua, putihnya kemana gitu? Apakah putihnya hilang gitu? Enggak. Jadi di sini tuh akan lahir konsep yang namanya dominan dan resesif. Intinya kalau dominan tuh menang lah, kalau resesif itu kalah gitu. Jadi ungunya yang menang gitu. Tapi kalau misalnya putihnya hilang, kenapa sekarang masih ada tanaman putih? Nah itu nanti yang akan kita pelajari. Nah Gregor Johann Mendel ini melakukan penelitiannya ke kacang kaprik atau kacang ercis ya teman-teman, atau tanaman ercis lah nama lainnya. Ada yang tahu nggak sih alasan penggunaan kacang kaprik ini sebagai objek penelitiannya bapak Mendel? Kenapa nggak tanaman lain? Kenapa nggak kacang lain gitu ya? Di sini udah disebutin gitu, tapi mungkin adik-adik nggak paham nih karakter yang mencolok itu apa sih kak? Maksudnya siklus hidup pendek itu maksudnya apa sih kak? Gitu ya. Tapi sebelum ke sini, kira-kira adik-adik ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya yang pertama memiliki karakter yang mencolok? Ada yang bisa menjelaskan nggak dari adik-adik kira-kira? Perbedaannya kelihatan banget antara satu sama yang lain.
proses penampakannya nggak membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, karena dia dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan aja bijinya udah banyak banget gitu ya. Jadi penampakannya itu akan lebih cepat gitu dan bisa diambil kesimpulan. Kemudian untuk yang ketiga, penyerbukannya dapat dikontrol. Penyerbukan yang dapat dikontrol ini karena kacang api atau kacang etis ini punya bunga yang sempurna. Jadi penyerbukannya dapat dikontrol, penyerbukan buatan maupun penyerbukan yang lain ya dari semuanya. Jadi Bapak Mendel bisa apa ya? Mengedit gitu, pengen penyerbukan yang mana sih gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Kemudian juga menghasilkan banyak keturunan ya, terutama biji ya. Jadi kacang api ini bijinya banyak sekali. Jadi objek penelitiannya akan semakin luas gitu ketika keturunan yang dihasilkan itu banyak. Nah sampai sini tuh kira-kira adik-adik udah paham belum sih? Oke, paham ya. Dan di sini ketika Bapak Mendel itu melakukan penelitian ya terkait kacang api, itu dapat disimpulkan kalau memang pewarisan sifat itu memang terjadi antar generasi ya, antar generasi ke generasi selanjutnya. Seperti itu ya untuk sejarah hukum Mendel. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sama adik-adik? Cukup ya. Selanjutnya mungkin sebelum ke pembahasan yang lain ya, istilah dan lain sebagainya, terakhir ya. Jadi Gregor Mendel ini tadi kan udah kakak simpulin nih bahwa warisan sifat itu kan dari generasi ke generasi selanjutnya, dan dari penelitian ini lahirlah hukum Mendel. Makanya di sini tuh kita bakal belajar hukum Mendel. Ada hukum Mendel 1 dan ada hukum Mendel 2 gitu. Hukum Mendel 1 itu apa Pak? Hukum Mendel 2 itu apa Pak? Hukum Mendel 1 itu ketika persilangannya satu sifat beda ya. Makanya aplikasinya di persilangan monohibrid ya, artinya satu sifat beda. Maksudnya gimana Kak? Jadi misalnya nih, tanaman warna ungu disilangkan dengan tanaman warna putih. Berarti sifat bedanya kan di warna ya, satunya ungu, satunya putih. Atau tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang pendek gitu. Sifat bedanya satu, batang gitu. Nah itu yang disebut dengan persilangan monohibrid, aplikasi dari hukum Mendel 1. Terus kemudian ada hukum Mendel 2 gitu ya, yang aplikasinya di persilangan dihibrid gitu ya. Jadi misalnya persilangan dihibrid itu gimana? Ada dua sifat beda. Misalnya tanaman berbunga ungu berbatang tinggi dikawinkan dengan tanaman berwarna putih berbatang pendek gitu. Jadi ada dua sifat beda di situ, ada warna sama ada batang gitu ya. Jadi atau ada tinggi gitu ya. Jadi itu aplikasi dari hukum Mendel 2 dan aplikasinya di persilangan hibrid. Sampai situ paham ya dek? Oke, paham. Sebelum kita pembahasan ke subbab kedua terkait konsep pewarisan sifat, di sini kita bakal belajar istilah-istilah tentang ilmu genetika ya. Nah, sebelum itu kakak minta tolong bantuan nih adik-adik untuk mengerjakan soalnya terlebih dahulu di aplikasi Ruang Guru. Udah bawa HP kan semuanya ya? Oke, kakak beri waktu sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Oke, karena adik-adik sudah mengerjakan soalnya ya semuanya ya. Aman? Lancar ya? Oke, selanjutnya kita bakal belajar terkait konsep pewarisan sifat nih, istilah-istilah genetika nih sebelum adik-adikku latihan soal nantinya. Jadi kita harus paham dulu. Mungkin adik-adik tahu nih, dulu pas SMP mungkin belajar nih, bagian terkecil dari makhluk hidup itu apa sih sebenarnya dulu? Sel. Ya betul, sel ya. Jadi dulu tuh kita pernah belajar tentang sel. Nah di sel itu ada inti sel. Jadi di sel ini sambil kakak ini dulu ya. Jadi di sel itu ada yang namanya inti sel. Nah di inti sel itu ada benang-benang adik-adik. Ada benang-benang. Ada benang-benang yang disebut dengan kromatin. Ada benang-benang yang disebut dengan kromatin. Kemudian kromatin ini lama-lama akan menebal adik-adik ya. Kromatin ini lama-lama akan menebal yang disebut dengan kromosom. Jadi kromosom ini isinya adalah DNA. Makanya kromosom adalah pememasan DNA. Karena di sini isinya DNA. Jadi intinya gini ya, sel, inti sel, di dalam inti sel itu ada benang-benang yang disebut dengan kromatin, dan di dalam kromatin itu nantinya akan menebal ya, menebal, benang-benangnya akan menebal dan terbentuklah kromosom, yang mana di dalam kromosom itu terdapat DNA. Kayak gitu ya. Untuk kromosom udah paham ya adik-adik ya. Jadi ini pengertiannya
berdasarkan DNA. Terus kemudian ada kromosom homolog. Ini pengertiannya mengandung DNA dengan sifat bersesuaian. Maksudnya gimana sih Kak? Ada yang paham nggak kira-kira? Mengandung DNA dengan sifat bersesuaian. Ada yang paham nggak kira-kira? Yang gula sama gula yang itu kan Ya, ada benarnya ya. Tapi mungkin kita bisa coba lihat gambar di sebelah ya. Nah, di sini ada gambar kromosom ya. Ketika dia itu di sini G, maka di sini juga harus G karena dia DNA-nya itu adalah gennya itu adalah G. Gitu. Jadi nggak bisa di sini G, di sini A. Gitu, nggak bisa karena dia harus berpasangan. Kalau G di sini juga harus G. Kalau gennya G. Kalau misalnya di sini kita tulis B gitu ya gennya, maka di sini juga harus B. Entah itu B kecil, entah itu B besar gitu. Jadi nggak bisa di sini juga ditulis T seperti itu. Jadi dia harus berpasangan. Nah, pasangan dari gen ini dia merupakan kromosom homolog. Jadi dua bagian ini yang disebut dengan kromosom homolog atau gen yang kromosom yang berpasangan. Jadi bersesuaian ini kalimat lainnya adalah berpasangan. Jadi dia itu saling berpasangan gitu. G sama G, B sama B kayak gitu. Paham ya sampai sini ya adik-adik ya terkait kromosom homolog. Terus kemudian adalah pembahasan selanjutnya terkait gen gitu ya. Gen di sini segmen DNA yang mengkode sifat. Nah, kode-kode yang dimaksud itu yang seperti tadi Kakak jelaskan. Ada kode G, ada kode B, ada kode A dan lain sebagainya ya. Itu yang disebut dengan segmen DNA yang mengkode sifat ya. Terus kemudian juga ada lokus posisi gen pada kromosom gitu. Ada yang tahu nggak itu di mana? apa? Lokus posisi gen pada kromosom gitu ya. Ini maksudnya apa sih? Itu warna-warnanya. Iya betul ya. Jadi gen itu tempatnya di mana sih? Gen itu tempatnya di kromosom. Tapi kromosom yang di bagian mananya? Di lokusnya ini. Jadi dia itu tempatnya sih gen G, gen A, gen T. Nah ini yang disebut dengan lokus adik-adik. Jadi tempatnya si posisi gen pada sebuah kromosom. Sampai situ paham ya adik-adik ya? Oke. Di sini juga ada alel, bentuk alternatif dari suatu gen. Misalnya nih, di sini ada G, terus di sini ada G kecil ya. Nah, G besar dengan G kecil itu bersesuaian atau sealel gitu. Misalnya G besar sealel dengan G kecil. Ada penjelasan lebih simpelnya nggak Kak kira-kira? Nah, misalnya nih ada gen warna mata gitu ya. Gennya warna mata, gennya misalnya gennya warna mata. Nah, terus mata itu kan warna mata itu kan bervariasi ya, bervariasi. Ada mata coklat, ada mata biru, ada mata hitam gitu ya. Variasi dari gen ini yang coklat, yang biru, yang hitam itu yang disebut dengan alel. Jadi gennya warna mata, variasinya coklat, biru, hitam ini yang disebut dengan alel. Jadi alel itu merupakan bentuk alternatif atau variasi dari suatu gen. Gitu. Paham sampai sini adik-adik? Oke, paham ya? Oke, kemudian selanjutnya di sini juga ada gen itu kan ada yang dominan sama resesif seperti yang tadi sempat dijelaskan ya pada saat sejarah hukum Mendel ya ketika tanaman ungu disiramkan dengan tanaman putih gitu hasilnya ungu gitu. Kenapa? Karena ada yang gen dominan dan gen resesif. Gen dominan alel yang pengaruhnya kuat atau nama gampangnya dia yang menang lah gitu ya. Kalau resesif alel yang pengaruhnya lemah gitu ya atau istilah gampangnya dia yang kalah. Jadi misalnya yang menang ungu yang kalah putih gitu ya. Itu istilahnya di dominan dan resesif. Nah, dominan ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital besar misalnya UU gitu ya. Terus kemudian misalnya BB. Jadi semuanya itu hurufnya besar, kapital besar. Itu biasanya lambang dari dominan gitu, gen yang dominan. Kemudian kalau gen yang resesif biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya UU, BB seperti itu. Itu dilambangkan dengan gen untuk yang resesif gitu ya.
Kemudian tadi juga belajar tentang lokus. Lokus tadi tempatnya apa? Gen. Oke, betul, tempatnya gen ya. Oke. Kemudian kalau lambangnya besar, G itu berarti Gen. dominan atau resesif? Dominan. Dominan. Kalau hurufnya kecil, Resesi. resesif. Oke, udah pintar ya di sini ya. Kemudian kita bakal lanjut ke istilah yang lain. Sampai sini adik-adik paham nggak? Ada yang ditanyain nggak kira-kira? Paham ya? Oke, di sini ada istilah genotip, fenotip, parental, filial, dan gamet gitu ya. Ini kakak pengen menggambarin sesuatu dulu ya. Misalnya kita mengawinkan tanaman ungu dengan tanaman putih, misalnya ya, tanaman putih. Bentar ya. Ini, nah, kakak coba tulis dulu ya, supaya enak menjelasinnya. Oke. Di sini ada istilah genotip, kombinasi genetik berupa pasangan alel, sifatnya tidak tampak. Ya, kemudian juga ada istilah fenotip. Jadi ini saling berhubungan ya supaya nggak bingung ya. Kalau fenotip itu ekspresi yang ditimbulkan oleh genotip, sifatnya yang tampak gitu ya. Ada yang tahu nggak sih maksudnya gimana gitu ya? Nah di sini kakak udah menggambarin persilangan, contoh persilangan apa tuh tanaman ungu dengan tanaman putih. Nah ketika lambang ini UU dengan UU, ini yang disebut dengan genotip adik-adik. Jadi dia itu sifatnya tidak tampak. Karena nggak bisa kita lihat gitu ya, nggak spesifik dia tuh putih apa gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan genotip, kombinasi genetik berupa pasangan alel yang sifatnya tidak tampak. Kemudian kalau fenotip, fenotip itu yang ininya tanaman ungu, tanaman putih, atau misalnya ada batang yang tinggi, ada batang yang pendek gitu. Nah, itu yang disebut dengan fenotip karena sifatnya tampak. Kalau genotip itu yang nggak tampak, yang dilambangkan dengan kode-kode seperti ini, jadi gitu ya. Sampai situ paham? Paham ya? Oke. Kemudian di sini genotip itu juga dibedakan jadi dua ya, ada homozigot, kemudian juga ada heterozigot ya. Nah, homozigot dan heterozigot ini bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Itu pasangan alel sama pasangan alel beda. Oh iya, oke. Kalau homozigot itu istilah gampangnya tuh pasangan alel sama pasangan alel beda itu maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih kita punya lambang yang sama, kemudian U kecil sama U besar U kecil. Nah lambang yang sama, besar sama besar itu disebut dengan homozigot gitu ya. Atau yang kecil sama kecil, U kecil itu disebut dengan homozigot. Kalau heterozigot pasangan alelnya beda, ada yang besar sama ada yang kecil. Nah makanya disebut dengan pasangan alel beda. Itu yang disebut dengan heterozigot. Seperti itu paham ya Dede ya. Kemudian juga ada parental, filial, gamet atau sel kelamin. Nah, parental itu ketika kita menyilangkan misalnya tanaman ungu, tanaman putih, itu disebut dengan parental. Parentnya, orang tuanya. Di sini disebut dengan P1 adik-adik. Kemudian filial itu anaknya istilahnya ya. Jadi keturunan dalam persilangan. Ini yang disebut dengan filial F1. Nah, tapi filial itu juga bisa disilangkan adik-adik. Jadi misalnya nih kita melakukan persilangan sesama F1. Ini udah ada anaknya, kita silangin anaknya sesamanya. U besar U kecil kita silangkan dengan U besar U kecil gitu. Dia dapat anak nih nantinya. Nah, dapat anak di sini ini yang dinamakan dengan F2. Betul. Kalau persilangan antar F1 itu dinamakan P2 betul ya. Kalau di sini P1 orang tua pertama, di sini orang tua kedua, ini anak pertama, ini cucunya gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi parental itu induk, filial itu keturunan dalam persilangan. Kemudian juga ada istilah gamet atau sel kelamin ya. Di sini ada istilah gamet atau sel kelamin. Ini merupakan variasi kombinasi alel yang dapat diwariskan oleh induk. Ini lebih gampangnya kalau sel kelamin itu kan memang ada jantan sama betina ya. Kalau jantan itu sperma, kalau betina itu ovum misalnya. Tapi kita juga harus bisa menentukan gitu. Misalnya kita disuruh tentukan gamet dari UU dan UU
heterozigot? Homo, berarti satu. Berarti gametnya adalah U. Kemudian ini homo atau hetero? UU, kecil semua. Berarti kecil. Iya, homo ya, berarti U kecil. Kemudian kalau ini U besar, U kecil, hetero. Nah ini pakai dua kode genotip, berarti U dan U. Seperti itu ya kalau disuruh menemukan gamet. Sampai situ paham nggak kita adik? Paham ya? Oke, sebelum kita membahas ke hukum Mendel 1 ya adik-adik ya, kalau nggak ada yang ditanyain, jadi kakak pengen adik-adik minta tolong bantuannya untuk mengisi soal di aplikasi ruang dulu ya. Kakak beri waktu sekitar 10 menit. Oke, udah selesai ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan hukum Mendel 1 nih. Hukum Mendel 1, ada yang mau bacain nggak nih kira-kira? Boleh? Oke, gimana nih? Alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Oke. Setiap gamet hanya membawa salah satu alel dari masing-masing gen. Oke, ini kata kuncinya ya, tersegregasi pada saat pembentukan gamet. Setiap gamet hanya membawa satu alel dari masing-masing. Jadi misalnya nih, kakak coba gambar di sini dulu ya. Kita punya induk di sini misalnya, kakak nggak jadi gambarnya adik-adik, bentar ya. Ini kita punya dua pasang kromosom homolog ya, misalnya di sini A, di sini A, di sini A, di sini A, di sini B, di sini B, di sini B, di sini B, misalnya gitu ya. Jadi kita punya induk yang punya gen A dan gen B, atau misalnya gen A aja lah, kita pakai gen A dulu aja misalnya ya. Coba kita kasih ini aja dulu ya. Misalnya kita punya induk yang punya gen A ya, satu induk punya gen A. Nah dia terpisah, tersegregasi pada saat pembentukan gamet. Artinya terjadi proses meiosis, karena proses meiosis itu terjadinya pada sel gamet. Itu terjadi proses meiosis. Setiap gamet hanya membawa satu alel. Berarti ini harus kita pecah di sini bakal jadi berapa anak nih kira-kira? 2. 4 ya. Jadi bakal jadi 4. Di sini A besar, di sini A kecil, di sini A besar lagi, di sini A kecil gitu. Jadi awalnya yang satu induk itu membawa satu gen A, kemudian dia menyebar ke anak-anaknya. Sampai situ paham nggak kira-kira penjelasan dari teori ini gitu ya? Jadi kata kuncinya itu tersegregasi pada
kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Sini berarti P2 ya. Berarti hasilnya ini berarti gametnya apa nih? Berarti gametnya U dan U. Ini juga sama ya, U dan U. Tinggal kita silangin satu-satu. Ini disilangin dengan ini disilangin dengan ini disilangin dengan ini disilangin dengan ini. Berarti hasilnya adalah U besar U kecil, U besar U kecil, U besar U besar, U kecil gitu ya. Bagaimana perbandingan genotip sama fenotip? Genotip tadi itu yang huruf atau yang namanya? Genotip itu sifatnya. Ya, genotip itu yang tidak lengkap. Ya, betul ya, yang hurufnya ya berarti ya yang genotip itu. Kalau fenotip itu yang hasil warnanya. Nah, kalau UU ini berarti warna ungu. UU lagi ungu. Ini ungu besar ungu. Kemudian yang ini putih ya. Berarti perbandingan ungu sama putih itu 3:1 ya. Nah, ini tinggal kita ini ke persen. 3/4 kali 100% sama 1/4 kali 100%. Berarti perbandingannya adalah 25%. Ini perbandingan untuk fenotip apa genotip? Itu fenotip. Ya betul. Berarti perbandingan untuk fenotip ungu dibandingkan dengan putih itu 75% dibanding dengan 25%. Kemudian untuk perbandingan genotip, nah yang U besar U kecil ada berapa? 2. Yang U besar ada berapa? 1. Yang U kecil 1. Berarti kita ada 2:1. Tinggal dibagi 2 dibagi dengan 4 dikalikan dengan 100%. 1 dibandingkan dengan 4 kali 100%. Nah, ini berarti perbandingannya berapa ini kira-kira? 50, 25. Oke, 50%, 25%, 25%. Ini perbandingan untuk siapa? Genotip atau fenotip? Genotip ya. Oke. Sampai sini ada yang pengen ditanyain nggak? Adik-adik? Aman ya. Oke, paham ya. Jangan lupa untuk ngisi soal di aplikasi Rom dulu. Kalau ada yang pengen ditanyain nanti kita akan di pertemuan selanjutnya. Oke.